Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1581 sampai tahun 1583. Dalam kelompok pencapaian di Yuan, dua ranah Tianyuan tiba-tiba muncul. Kepanikan semacam ini tidak kecil, terutama tangan hantu. Saat ini, tangan hantu hanya merasakan jantung kecilnya berdebar kencang. Bagaimanapun, pihak lain dapat memusnahkan sekelompok orang hanya dengan satu tembakan. Ini bukan lelucon. Ranah Tianyuan tidak dapat dikompensasi dalam jumlah. Dan saat ini, Kevin Ye tersenyum cerah, memiringkan kepalanya untuk melihat tangan hantu, mata yang dalam itu tampaknya dapat mengenai hati tangan hantu, membiarkan ketakutan batinnya tidak dapat melarikan diri. Kevin Ye dan Lin Sai Ling perlahan jatuh ke tanah. Saat ini, Kevin Ye melangkah maju dan melambaikan tangannya. Gadis yang masih berada di tangan Dewa Aula Sura telah mencapai lengan Kevin Ye. Melihat postur tidur gadis kecil yang manis itu, Kevin Ye menyadari bahwa dia memiliki sedikit cinta dari tulangnya. Siapa yang mulia? Tangan hantu itu gemetar dan tidak berani memimpin untuk memulai, tetapi hanya bisa bertanya. Dan Kevin Ye kemudian menatap tangan hantu itu dan berkata, siapakah kursi ini? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Kamu hanya perlu tahu apakah kamu dapat membawa gadis kecil ini bersamamu malam ini. Mengenai tangan hantu itu, Kevin Ye tidak ingin terlalu banyak bicara dengannya. Saat ini, Kevin Ye tidak langsung membunuh tangan hantu itu. Kelompok orang ini telah dianggap sebagai hadiah yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa tangan hantu ini merupakan ekspresi ketidaktahuan. Pencapaianmu telah mencapai ranah Tianyuan. Apakah kamu anggota dari 13 sekolah di Laut Cina Selatan? Kevin Ye tidak berkomentar, dan tangan hantu itu hanya dapat mengandalkan spekulasi. Mengenai dugaan tangan hantu itu, Kevin Ye hanya berkata dengan senyum dingin, bagaimana, bukan bagaimana. Tangan hantu itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan dingin, meskipun kultivasimu sangat bagus, tahukah kamu bahwa kami adalah orang-orang dari Aula Shuro? Jika kamu tidak mengurus bisnis ini hari ini, tidak apa-apa. Jika kamu bersikeras mencampuri urusan Aula Shuro kami, pemimpin Aula kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika saatnya tiba, bencana kehancuran Maoshan akan menjadi pelajaran di masa lalu. Jelas, tangan hantu saat ini tidak memiliki cara untuk menghadapi Kevin Ye, jadi mereka hanya dapat mengeluarkan Gunung Aula Shuro untuk mencoba menekan Kevin Ye. Sayangnya, yang lain peduli dengan Aula Shuro, tetapi Kevin Ye tidak peduli, dan bahkan memiliki sedikit penghinaan. Mendengarkan kata-kata tangan hantu itu, Kevin Ye mencibir dan berkata, Aula Shuro. Hehe, itu prestise yang hebat. Bahkan jika Ye Lang datang ke sini secara langsung, dia tidak akan memberinya sepeser pun, apalagi kalian, antek-antek kecil. Setelah itu, Kevin Ye tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, kalian seharusnya tidak tahu nama aslinya. Kita harus mengubah pandangan kita terhadap kalian. Kita harus memanggilnya Master Aula Sura, atau kita harus memanggilnya Ye Xiuluo. Mendengar kata-kata Kevin Ye yang liar dan tak terkendali, Ghost Hand langsung membuat keringat dingin DC. Di sisi lain, Zheng Qianrou juga mendengarkan kata-kata Kevin Ye dengan jelas. Mendengar nama Ye Lang, hati Zheng Qianrou tiba-tiba terhenyak, dan hatinya segera mulai tidak teratur. Ye Lang, mereka adalah orang-orang Ye Lang. Kenapa, Ye Lang, siapa kamu? Saat ini, Zheng Qianrou tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan alasannya. Bagaimanapun, dunia kultivasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh orang biasa. Pada saat ini, salah satu dari 12 dewa di bawah Ghost Hand tiba-tiba mulai dalam kesulitan. Dia menunjuk Kevin Ye dengan jubah hitam dan berkata, kau mencari kematian, hanya karena berani menyebut nama tuan rumahku. Saat itu, sosok itu berkedip dan langsung menuju ke arah Kevin Ye. Dan Kevin Ye hanya bisa berteriak tak berdaya, berkata, bodoh sekali, kursi ini sudah lama tidak melihatmu sebodoh itu. Pada saat yang sama, Kevin Ye mengangkat tangannya berwarna emas, dan sebuah telapak tangan Buddha tergambar. Cara Kevin Ye tampak sembarangan, tetapi kekuatannya bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Jejak tangan Buddha emas ini bernyanyi dengan bahasa Sanskerta, dan membunuh dewa berpakaian hitam di tempat. Bahkan jejak darah pun tidak hilang, dewa itu begitu tertekan ke tanah, seluruh orang itu berubah menjadi tumpukan daging. Kematiannya cukup mengerikan. Satu tembakan menghancurkan alam di Yuan, dan itu hanya sebuah gerakan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kultivasi Kevin Ye. Melihat pemandangan ini, tangan hantu itu langsung mundur 2 langkah, menatap Kevin Ye dengan takut dan berkata, kekuatan gaib Buddha, apakah kamu seorang penganut agama Buddha? Saat dia mengatakan ini, tangan hantu itu sekali lagi membalikkan penilaiannya sendiri dan berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin.
Siapa kamu dalam agama Buddha tanpa murid awammu yang begitu muda dan kuat? Kevin Ye menyipitkan matanya dan menatap tangan hantu itu, tetapi hanya satu mata. Tangan hantu itu ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dan melangkah mundur 2 langkah lagi. Menatap tangan hantu itu, Kevin Ye tiba-tiba tertawa, itu kamu. Aku mengenalimu. Hari ini, kamu telah merusak minat kami di Laut Cina Selatan, aku tidak menyangka kau berani datang ke Laut Cina Selatan setelah setengah hari. Sepertinya kau benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang. Itu kamu. Kamu yang menghalangiku di Laut Cina Selatan hari ini. Tangan hantu itu juga baru saja merenung saat itu, tetapi dia melihat penampilan Kevin Ye, masih takut. Sambil menatap Kevin Ye, tangan hantu itu juga membuat gerakan kecil pada saat yang sama. Jelas, dia sedang mengambil tas senjata ajaibnya. Dan gerakan kecil tangan hantu ini tidak bisa lepas dari mata Kevin Ye dan Lin Sailing. Saat itu, Kevin Ye hanya bersenandung dengan jijik, dan berkata, jangan sia-siakan pikiranmu. Senjata ajaib ruang angkasa di tanganmu hanyalah sebuah kios. Menurutku, itu adalah sepotong sampah. Itu tidak berguna bagi kita. Meskipun tindakannya terlihat oleh Kevin Ye sekilas, tangan hantu itu tetap bersikeras, jika ada gunanya, cobalah untuk mengetahuinya. Kemudian seorang hantu mengulurkan tangannya dan membuka tas ras itu kepada Kevin Ye. Dia berkata, tutup. Tiba-tiba embusan angin kencang keluar dari tas ras itu, dan Kevin Ye berdiri diam. Ambil dia. Tangan hantu itu benar-benar cemas saat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak melafalkannya. Namun, Kevin Ye melambaikan tangannya dengan lembut, dan cahaya pedang bersinar, yang langsung membelah tas manusia itu. Dalam sekejap, tas itu terbelah menjadi 2, dan dewa di dalam tas itu juga terciprat darah. Seluruh orang itu terbelah menjadi 2 dan darah mengalir ke seluruh tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu? Ketakutan yang tak terbatas, tidak dapat dihentikan saat ini, melewati hati tangan hantu itu. Tampaknya tangan hantu itu tidak pernah begitu takut di dunia ini selama bertahun-tahun. Ketika menghadapi penguasa kuil Sura, dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Keraguan, kehilangan kendali, ketakutan, emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke dalam hati tangan hantu itu. Pada saat itu, tangan hantu itu menatap Kevin Ye yang sudah mati dan berteriak, mengapa kamu ingin mengurus masalah ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Siapa kamu dan siapa kamu? Namun, jawaban Kevin Ye keras, yang membuat tangan hantu dan para dewa di belakangnya merasa lemah, dan memiliki dorongan untuk melarikan diri di tempat. Kursi ini dekat laut, Kevin Ye. Bab 1582. Bagi seluruh dunia kultivasi timur, bahkan bagi seluruh dunia kekuatan, nama Kevin Ye sangat terkenal. Jika berbicara tentang Lin Hai Kevin Ye, tidak peduli siapa dia akan menggigil. Bagaimanapun, reputasi Dewa Iblis Timur bukanlah untuk bersenang-senang. Dia ditikam dengan pisau. Sejak pertama kali Kevin Ye muncul, dia adalah Dragon and Tiger Bang, lalu Yulong Wei dari keluarga Ye, lalu tetua dalam keluarga emas, tetua Wu Feng dari Kunlun, kaisar darah dari klan darah, dan malaikat tertinggi yang jatuh. Siapa yang bisa tetap hidup di bawah tangan Kevin Ye? Bahkan jika pengepungan Kevin Ye oleh Buddhisme dan Taoisme Timur dapat dengan mudah diselesaikan, surga yang mengejutkan seperti ini sama sekali, saya khawatir bahkan Ye Sura, penguasa Aula Sura, tidak dapat melakukannya. Selain itu, Kevin Ye bertarung dengan Ye Xiuluo 3 kali sebelumnya dan sesudahnya. Meskipun tidak ada dari mereka yang merupakan penguasa sejati Ye Sura, setiap kali dia bertarung dengan Ye Sura, dia kembali ke rumah dengan bulu-bulunya. Dapat dilihat sekilas siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Di seluruh timur, tidak ada seorang pun, tidak peduli satu keluarga atau satu sekte, yang berani menantang Aula Sura. Satu-satunya yang berani melawan Ye Sura mungkin adalah Kota Langit, dan hanya Kevin Ye. Saat ini, Kevin Ye di Laut Cina Selatan, di Villa Zheng Qianrou, begitu saja melaporkan namanya, yang benar-benar membuat tangan hantu dan orang-orang di belakangnya takut. Anda harus tahu bahwa jika orang di depan Anda berasal dari 13 sekte Laut Cina Selatan, atau dari sekte lain, tangan hantu masih dapat mendaki Gunung Ye Sura. Namun, bagi Kevin Ye, Dewa Iblis Timur, saya khawatir tidak masalah siapa namanya. Menggigil, tangan hantu saat ini hanya bisa menggigil. Kevin Ye, Anda adalah Lin Hai Kevin Ye, Dewa Iblis Timur yang legendaris. Jika bukan karena tangan hantu dan beberapa pencapaiannya, dia pasti sudah lumpuh di tanah saat ini, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Adapun para dewa itu, mereka begitu takut sehingga mereka bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Bagaimanapun, betapa mengerikannya keberadaan untuk dapat bersaing dengan penguasa kuil Sura dan membunuh para malaikat yang jatuh dalam hitungan detik. Jika Kevin Ye benar-benar ingin memulai saat ini, mereka akan menjadi daging di talenan orang lain. Akhirnya akan sangat menyedihkan. Dengan kepala dimiringkan dan menatap tangan hantu, Kevin Ye berkata dengan senyum tipis, bagaimana, tidakkah kamu percaya?
Tangan hantu itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan seluruh orang itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya nama jahat Kevin Ye di luar juga membuat tangan hantu itu merasa mengerikan dibandingkan dengan caranya. Pada saat ini, Lin Sailing yang tadinya diam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Pasang surut, apa yang bisa kukatakan pada orang-orang ini? Bunuh mereka, agar mereka tidak mencelakai dunia lagi." Kevin Ye tidak menyangka bahwa Lin Sailing yang selama ini baik hati, ternyata punya hati yang lebih tega membunuh daripada dirinya sendiri. Namun, ini juga tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, ada banyak kejahatan yang dilakukan di Aula Sura, dan kejahatannya juga tidak terhitung. Membiarkan orang-orang ini tetap tinggal juga merupakan bencana. Lebih baik membunuh mereka. Dan mendengar perkataan Lin Sailing seperti itu, tangan hantu itu tidak bisa lagi menahannya, Gudong berlutut di tanah. "Ampuni nyawamu, Tuan Kevin Ye. Ampuni nyawamu, kumohon." Tangan hantu itu adalah orang dari Aula Sura. Di saat kritis hidup dan mati ini, bisa dikatakan dia sama sekali tidak punya integritas. Dia malah berlutut memohon belas kasihan. Dan para dewa yang disebut di belakangnya itu lebih tidak tahu malu. Dengan tangan hantu yang berlutut di tanah, orang-orang ini berbaris, berlutut di tanah, bahkan tidak punya keberanian untuk memulai. Ampuni aku, ampuni aku. Jangan bunuh kami, kumohon." "Ya, ya, selama kau membiarkan kami pergi, kami akan segera meninggalkan Aula Sura dan bergabung dengan Kota Langit. Ya, kami bersedia menjadikanmu sebagai tuan kami dan melayanimu seumur hidup." Kevin Ye tidak menyangka bahwa orang-orang dari Aula Sura yang ganas itu bisa bersikap tidak tahu malu sejauh ini, yang jelas-jelas melampaui batas kemampuan seseorang. Tentu saja, sejak mereka bergabung dengan Aula Sura, aku khawatir mereka tidak bisa lagi disebut sebagai orang. Kata-kata menyanjung dari mereka ini telah membuat Lin Sailing kehilangan selera makannya. Saat ini, Lin Sailing memegang sepasang mata, dan bersenandung dingin, "Kau seharusnya mengucapkan kata-kata ini kepada Ye Xiuluo. Kau tidak sehebat babi dan anjing, tetapi juga ingin memasuki Kota Langit. Itu hanya mimpi." Jelas, Lin Sailing penuh dengan kemarahan terhadap kedua belah pihak dan tidak ada batas bawah dari gerombolan orang ini. Saat ini, Lin Sailing tidak bertanya kepada Kevin Ye apa maksudnya. Dia mengangkat tangannya. Cincin teratai putih tiba-tiba mekar di tangan Lin Sailing, dan cahaya seperti susu tiba-tiba menyelimuti tangan hantu dan yang lainnya. Hanya sesaat, orang-orang di Aula Sura menghilang dalam cahaya putih seperti hantu, dan tidak ada waktu untuk melolong. Setelah setengah suara, seluruh villa kembali tenang. Tidak ada tangan hantu dan yang lainnya di villa. Bahkan darah di tanah pun menghilang. Tampaknya semua ini tidak pernah terjadi. Ini membuat Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk berseru tentang kemampuan perbaikan teratai putih. Sambil menatap dingin ke arah tangan hantu dan yang lainnya menghilang, Lin Sailing berkata dengan suara, "Ini bagus, dunia akhirnya tenang." Sambil berkata Lin Sailing, dia mengangkat matanya dan menatap Kevin Ye. Dia tampak khawatir bahwa Kevin Ye akan menyalahkan dirinya sendiri atas pendapatnya sendiri. Dan ekspresi Kevin Ye tidak pernah setengah cemberut, hanya dengan cara sinis, sayang sekali. Lin Sailing segera bergumam ketika mendengarnya, mereka semua adalah sekelompok sampah, apa yang baik untuk dikasihani. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Sampah, sampah, tetapi masih ada beberapa pencapaian. Jika kamu mati seperti ini, kamu mungkin juga mengorbankan mereka untuk melatih manik-manik kacau milikku. Pada akhirnya, mereka adalah daging dan darah." Ketika Lin Sailing mendengar ini, dia langsung terdiam. Awalnya, Lin Sailing mengira Kevin Ye menyalahkan dirinya sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing menyadari bahwa Kevin Ye tidak bersungguh-sungguh. Ghost Hand dan yang lainnya pun sudah terpecahkan. Saat itu juga Kevin Ye, Lin Sailing, Zheng Qianrou dan Niu Niu sudah meninggalkan villa itu. Saat ini, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tersenyum, bersama Lin Sailing yang berjalan lurus ke arah Zheng Qianrou. Setelah mengalami begitu banyak hal aneh dan luar biasa malam ini, pikiran Zheng Qianrou tidak bisa tenang sepenuhnya. Saat ini, Zheng Qianrou tampak terkejut dan melihat ke arah Kevin Ye yang berjalan ke arahnya. Menghadapi Kevin Ye dan Lin Sailing, meskipun Zheng Qianrou tidak begitu takut saat ini, dia masih merasa gelisah di dalam hatinya dan berkata, "Kamu, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Menghadapi pertanyaan Zheng Qianrou, Kevin Ye tidak menjawab. Pada saat ini, Kevin Ye hanya tersenyum, lalu mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya meledak di mata Zheng Qianrou. Kemudian Zheng Qianrou mendengar Kevin Ye memanggil dengan lembut, "Dari Hong Huang ke Xuan Huang, berapa banyak era telah berlalu, dan berapa banyak orang yang mengira kamu sudah mati, tetapi kamu tinggal di tempat yang tidak dapat dibayangkan oleh semua orang, orang tua temanku, sudah waktunya untuk keluar dan melihatmu." Saat Kevin Ye bergumam sendiri, cahaya keemasan memancar dari tubuh Zheng Qianrou, dan sebuah benda mekar dari jiwa Zheng Qianrou. Benda itu seperti lonceng kecil, dan cahayanya sama menyilaukannya dengan matahari terbit. Melihat benda ini, seluruh tubuh Lin Sailing bergetar.
Matanya penuh dengan pemujaan dan mulutnya bahkan lebih taat. Dia berkata, Lonceng Dong Huang, Lonceng Dong Huang. Bab 1583. Lonceng Dong Huang, salah satu dari 3 artefak kuno, dan tongkat kunpeng mutiara kekacauan yang disandingkan di negeri dongeng. Lonceng Dong Huang awalnya adalah senjata ajaib asli dari orang bijak agung dari keluarga iblis, Kaisar Tai. Sejak kematian Kaisar, lonceng tersebut telah kehilangan jejaknya dan menghilang di antara langit dan bumi. Sejak Perang Lik, banyak orang telah mencari keberadaan lonceng Kaisar Timur di sungai panjang lebih dari selusin masyarakat Yuan, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukannya. Bahkan mereka yang telah menyelesaikan buah Tao Hunyuan menginginkan artefak ini. Sayangnya, tidak seorang pun dapat mengetahui keberadaan lonceng Dong Huang selama bertahun-tahun. Saya khawatir tidak seorang pun mengira bahwa lonceng Dong Huang akan berada di sini, di dunia 9 area terlarang. Sekarang lonceng Dong Huang telah lahir kembali, pertumpahan darah tidak dapat dihindari. Menatap cahaya Kaisar, melihat lonceng kecil yang terbang keluar dari tubuhnya, ekspresi Zheng Qianrou awalnya malu-malu, lalu dia menatap Kevin Ye dengan mata yang luar biasa. Bagaimanapun juga, lonceng Dong Huang sudah ada di tubuh Zheng Qianrou, dan berada di tempat yang paling sensitif dan rahasia. Zheng Qianrou tidak tahu cara apa yang digunakan Kevin Ye untuk membuat benda ini terbang keluar dari tubuhnya. Saat ini, lonceng Dong Huang begitu bersinar di kepala Zheng Qianrou. Cahaya yang cemerlang itu membesar tanpa batas, dan kemudian seluruh tubuh lonceng Dong Huang berubah. Lonceng yang awalnya seukuran lonceng, terus membesar dan membesar. Itu benar-benar seukuran lonceng. Pada lonceng emas, prasasti klan iblis kuno berkilauan dan mekar di udara kata demi kata. Menatap senjata ajaib seperti itu, bahkan Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi serakah. Namun segera tatapan serakah di mata Kevin Ye menghilang, digantikan oleh senyum di sudut mulutnya. Begitu dia mengulurkan tangan, Kevin Ye membisikkan sepatah kata, dan kemudian seberkas cahaya membiaskan masa lalu ke arah lonceng Kaisar Timur. Namun, saat ini, lonceng Kaisar Timur terus berdentang untuk waktu yang lama. Dong, dong, dong. Setelah beberapa lonceng, sentuhan awan merah tiba-tiba meledak dari lonceng Kaisar Timur. Cahaya api diarahkan pada Kevin Ye, dan kekuatannya begitu ganas dan kuat. Tampaknya dibandingkan dengan puncak Tianyuan di dunia manusia, pukulan ini lebih baik daripada yang lain. Bahkan Kevin Ye segera menghindari kekuatan yang kuat ini. Saat ini, Kevin Ye mundur 3 langkah berturut-turut, dan kemudian cahaya hitam melintas di antara alisnya. Satu mata tiba-tiba terbuka dan menelan kabut merah. Namun, kekuatan awan merah itu sangat menakjubkan. Bahkan Kevin Ye, yang memiliki tubuh 9 putaran dewa dan iblis, harus mencernanya sebentar. Setelah setengah dering, Kevin Ye membuka matanya dan memuntahkan napas busuk. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, beberapa makhluk sejak awal langit dan bumi benar-benar berbeda dari yang lain. Semuanya hanya jejak keilahian. Mereka masih sangat kuat. Namun, kita sudah lama tidak melihat mereka, jadi upacara pertemuan seperti ini tidak terlalu bagus. Apakah Zheng Qianrou atau Lin Sailing sedang bingung saat ini? Mereka tidak tahu dengan siapa Kevin Ye berbicara. Ketika Zheng Qianrou mengira Kevin Ye telah kehilangan hatinya, sebuah suara tua tiba-tiba muncul di lonceng Kaisar Timur. Siapa kamu? Aku merasakan aura penyihir di dalam dirimu. Apakah kamu anggota klan penyihir? Suara itu sangat agung, tetapi hanya Kevin Ye yang tahu bahwa ada sedikit kelemahan dalam aura agung itu. Jelas, gumpalan renungan ini telah tertinggal di lonceng Dong Huang terlalu lama. Jika bukan karena perlindungan lonceng Dong Huang, dia pasti sudah menghilang. Keluarga penyihir. Hahaha, sepertinya penampilanku telah banyak berubah sejak Bing Xie terlahir kembali. Kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Tetapi suara lama di lonceng Kaisar Timur itu adalah desisan dingin, yang sepertinya memikirkan sesuatu. Hunyuan Yikisong, kamu adalah Falcon Ye, murid dari benda tua itu. Mendengarkan suara jam, senyum muncul di sudut mulut Kevin Ye. Lagi pula, tidak ada yang menyebut-nyebut lelaki tua itu untuk dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Ya, ya. Meskipun kamu telah berada di lonceng Dong Huang selama bertahun-tahun, tampaknya kamu masih memiliki ingatan yang baik dan belum melupakanku. Dan suara tua di dalam jam itu tertawa liar dan berkata, Kemudian, suara itu terdengar lagi dan bertanya, Ye Xiao Xiao. Beritahu aku seperti apa negeri dongeng itu sekarang. Apakah teman-teman lamaku baik-baik saja? Apakah orang tua Zhen Yuanzi itu baik-baik saja?
Lin Sailing sudah terbiasa dengan dialog antara dua orang ini, tetapi Zheng Qianrou di satu sisi adalah bintang di matanya, dan dia hanya merasa seolah-olah dia telah berada di dunia ini secara umum. Negeri dongeng mana yang bukan negeri dongeng, sudah lembut untuk tidak diketahui, tapi tiga kata Zhen Yuanzi ini sudah dangkal, lembut tapi familiar. Saat ini, Zheng Qianrou menatap Kevin Ye, lalu menatap mulut lonceng Dong Huang di atas kepalanya. Ekspresi terkejutnya muncul di kertas itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanmu. Lagi pula, kamu sudah meninggal selama beberapa tahun, dan aku sudah memecahkannya. Aku tidak tahu berapa tahun. Mendengar kata-kata Kevin Ye, suara itu langsung terkejut, bukankah ini negeri dongeng? Ini adalah dunia manusia. Sejak Perang Dunia Pertama, Daosu telah menunjuk 9 alam untuk memisahkan yang abadi dari manusia. Kevin Ye menjelaskan. Begitulah. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kehidupan Zhen Yuanzi jauh lebih sulit daripada kamu karena dia memiliki akar spiritual buah ginseng di kuil taonya. Hahaha, itu juga benar. Kehidupan lelaki tua itu benar-benar lebih sulit daripada aku. Aku khawatir tentang itu. Kevin Ye menatap lonceng kaisar dan melanjutkan, sebenarnya, aku sedikit penasaran. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di tahun-tahun itu? Saat itu, kau diam-diam diplot oleh Kunpeng, sang ahli iblis. Kau harus bersembunyi di 9 awan merah yang tersebar, dan kemudian kau selamat. Kemudian, kau bertarung melawan Kaisar Jun di kuil Wuzuang, dan akhirnya jatuh di bawah lonceng. Bagaimana kau bisa lolos dari Tai dan meninggalkan pikiranmu di lonceng itu? Jelas, Kevin Ye sangat ingin tahu tentang ini saat ini. Dan suara itu adalah senyum sedih, berkata, melarikan diri. Hehe, aku tidak melarikan diri, tetapi seseorang menyelamatkanku dan meninggalkan sisa jiwaku di lonceng Kaisar Timur. Seseorang menyelamatkanmu. Kevin Ye tercengang. Lagi pula, dalam kasus pertempuran campuran antara 3 klan manusia, iblis, dan Lik, untuk menghindari telinga dan mata Kaisar Tai dan Kaisar Jun, dan menjaga jiwanya yang tersisa di lonceng Dong Huang, kekuatan sihir dan kultivasinya harus melampaui Hunyuan Dao Guo. Kalau tidak, mustahil untuk mencapai ini. Kita harus tahu bahwa Dong Huang dan Dijun berada di masa kejayaannya, dan bahkan para Taois Sanxing tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memenangkannya. Saat ini, Kevin Ye memikirkan seseorang untuk pertama kalinya, dan hanya orang ini yang memiliki cara seperti itu, apakah itu Daosu? Suara tua itu tertawa dan berkata, tidak, itu Dong Huang Tai. Dari percakapan antara Kevin Ye dan suara itu, Lin Sailing pada dasarnya telah menebak siapa jiwa yang lemah di lonceng Dong Huang itu. Itu bukan orang lain, tetapi kabut merah pertama di awal langit dan bumi, yaitu Hong Yun Laosu, salah satu murid terdaftar Daosu.